Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah kita beres tentang temperamen ya, di video kali ini kita akan masuk ke pola ekspresi diri. Dan hal ini tentunya lebih mendekati ke praktik, di mana kita juga nanti akan mencoba untuk menganalisis ujaran-ujaran dari kita sendiri ataupun orang lain. Sehingga di sini juga kita bisa mengamati MBTI seseorang dari ujarannya, dan tentunya itu lebih konkret ya. Tapi perlu kita ketahui juga ketika kita menganalisis kecenderungan seseorang, hasilnya pasti akan berbeda-beda karena itu bentuk interpretasi. Yang paling penting di sini bukan menganalisis seseorang, tetapi menganalisis diri sendiri. Jadi di sini kita bisa menemukan nature yang mana MBTI kita. Nah, kita bahas saja ke poin yang pertama di sini, yakni apa itu pola ekspresi diri. Yang pertama di sini, pola ekspresi diri adalah cara alami seseorang berinteraksi. Jadi seperti yang sudah disebutkan di video-video sebelumnya, bahwa kita harus memahami konsep nature dan nurture. Di mana nature itu keadaan alami atau default kita, sementara nurture itu kepribadian yang dibentuk oleh hal-hal yang eksternal. Misalnya di sini dibentuk dari lingkungan ya. Nah, yang selanjutnya di sini yang harus kita pahami, pola ekspresi diri ini bukan tentang isi pikiran, tetapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Jadi yang ingin kita fokuskan di sini yaitu menemukan pola komunikasi sehari-hari. Untuk contoh lebih sederhananya, ketika kita berbicara dengan orang A dan orang B, tentunya kita akan melihat keseharian mereka itu, cara berkomunikasinya itu berbeda. Dan hal itu tentunya membentuk nature mereka. Tapi yang perlu kita ketahui di sini, kita tidak bisa menjudge seseorang itu nature-nya. Bisa saja itu menjadi personanya. Namun akan berbeda ceritanya ketika kita sudah mengetahui orang tersebut bertahun-tahun, misalnya seperti begitu ya. Dan tentunya di sini akan lebih jelas nature dari seseorang tersebut. Tetapi yang paling penting di sini nature diri kita sendiri. Karena poin kita belajar MBTI ini untuk self-discovery atau menemukan diri kita sendiri. Kemudian poin yang terakhir, konsep ini menjadi dasar penting dalam memahami tipe kepribadian secara akurat. Perlu digarisbawahi bahwa akurat ini merujuk pada ujaran-ujaran yang akan kita analisis. Kita lanjut saja ke poin yang berikutnya di sini, gambaran umum pola ekspresi diri. Yang pertama di sini, pola ekspresi diri terdiri dari 3 aspek. Dan di poin selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kemudian di sini setiap aspek terbagi lagi ke dalam 2 kecenderungan. Jadi ketika kita nanti membahas satu sudut pandang, tentunya dibagi menjadi 2 kecenderungan. Karena seperti yang bisa kita ketahui, jika kita dihadapkan 2 pilihan, kita tidak bisa di tengah-tengah. Pasti ada yang namanya kecenderungan. Baik itu extrovert, introvert misalnya ya. Walaupun kita mempunyai istilah introvert atau ambivert, kita tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa pasti ada kecenderungan di salah satu sisi. Kemudian yang perlu diketahui juga di sini, kombinasi ketiganya membentuk pola komunikasi yang unik. Jadi di sini perlu diketahui bahwa tidak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk. Kita lanjut saja ke aspek yang pertama di sini, yaitu cara penyampaian pesan. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus memperhatikan cara penyampaian pesannya. Dan cara penyampaian pesan ini terbagi menjadi 2. Ada yang eksplisit ya, ada yang implisit. Nah, untuk orang yang cara penyampaian pesannya itu eksplisit, mereka lebih ke berbicara jelas ya, dan lebih blak-blakan. Jadi jika kita mengamati beberapa orang atau diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang bicaranya itu jelas dan blak-blakan atau beat around the bush? Jadi hal ini perlu kita amati karena ada beberapa orang yang berbicaranya itu lebih berputar-putar seperti begitu ya, daripada langsung to the point. Kemudian di sini juga ciri khas dari orang yang cara penyampaiannya eksplisit itu mengarahkan percakapan. Jadi mereka yang sangat dominan sekali dalam percakapan dan terkesan mengendalikan juga. Dan yang terakhir di sini, mereka itu tidak ambigu yang membuat orang lain malah harus berpikir. Jadi mereka suka dengan hal-hal yang lebih jelas, blak-blakan, to the point. Kemudian di sini juga ada orang yang cara penyampaian pesannya itu implisit. Dan yang pertama di sini, mereka itu berbicaranya lebih deskriptif dan menyampaikan makna lebih tersirat. Tentunya hal ini jika dihadapkan dengan orang-orang yang cara penyampaiannya itu lebih eksplisit ya, maka potensi konflik tentunya akan terjadi. Tetapi jika kita memahami satu sama lain, setidaknya kita bisa mengomunikasikannya terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa menjudge seseorang itu langsung to the point saja seperti begitu ya. Sementara orang tersebut kecenderungannya lebih implisit. Jadi di sini kita harus benar-benar mengomunikasikannya. Terus selanjutnya di sini juga mereka memberi ruang untuk interpretasi. Jadi dikarenakan mereka ketika menyampaikan pesan itu berputar-putar ya, ini artinya mereka memberikan kesempatan kepada orang yang eksplisit misalnya ya, untuk mencoba meresponnya. Walaupun misalnya kita kebingungan, tetapi jika kita memahami bahwa seseorang tersebut cara penyampaiannya implisit, maka kita dapat memahami bahwa orang tersebut sangat fleksibel. Nah, untuk contoh jelasnya kita ambil ke ISFP dan ENTJ ya. Untuk ENTJ, cara penyampaian pesannya itu lebih ke direct atau blak-blakan. Sementara untuk ISFP itu mereka memberi
memberi ruang untuk interpretasi. Jika mereka bertemu satu sama lain, mereka harus memahami bahwa misalnya untuk ISFP, kenapa sih orang ini terlalu blak-blakan? Kemudian untuk ENTJ juga, ayolah jangan beat around the bush, to the point saja langsung. Jadi di sini mereka harus mengomunikasikannya terlebih dahulu, atau jika kita sudah memahami konsep seperti ini, setidaknya di sini kita bisa menghargai atau bahkan menangani cara penyampaian pesan tersebut. Kita lanjutkan saja ke poin berikutnya di sini, dampak penyampaian eksplisit dan implisit ini. Nah, yang pertama di sini seperti yang disebutkan tadi juga, bahwa penyampaian pesan secara eksplisit sering dianggap tegas ya atau dominan. Jadi terkadang karena cara penyampaian yang sangat asertif ini membuat beberapa orang terintimidasi, apalagi orang yang terbiasa dengan cara penyampaian yang implisit. Kemudian di sini pesan yang implisit sering dianggap halus atau berputar-putar. Hal ini sudah disebutkan tadi juga bahwa orang yang cenderung ke penyampaian pesannya itu implisit, mereka sangat bisa menguji sekali orang-orang yang eksplisit. Orang-orang yang eksplisit itu cenderung mereka tidak sabar ya, langsung saja to the point lah kayak gitu. Nah, karena hal ini bisa juga menyebabkan konflik, maka perlu kita ketahui bahwa hal ini terjadi karena perbedaan cara penyampaiannya saja ya, bukan niat seseorang. Dan perlu kita pahami bahwa niat dan cara penyampaian itu sangat berbeda sekali. Kita ambil contohnya ke korelasi antara karir dan MBTI. Dalam hal karir, semua MBTI itu bisa menjadi guru. Tetapi di sini mereka akan menjadi guru berdasarkan dari fungsi kognitif dominannya masing-masing. Misalnya di sini saya akan menjadi seorang pendidik ENTJ. Dan hal ini tentunya akan berbeda pendekatannya dengan seorang guru yang ENFJ. Di mana di sini niatnya itu mungkin sama, menjadi guru, tetapi cara penyampaiannya itu berbeda. Orang yang extroverted feeling itu mungkin mereka akan lebih memprioritaskan keharmonisan di dalam kelas. Sementara untuk TE di sini mereka lebih cenderung ke pengendalian di dalam kelas. Misalnya dalam hal strategi pembelajarannya, bagaimana untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi intinya niat itu bisa sama, tetapi cara penyampaiannya itu berbeda. Poin yang terakhir ya, memahami ini mengurangi salah paham dalam komunikasi. Jadi setidaknya dengan mengetahui konsep ini, setidaknya kita tahu cara bagaimana menghandle situasi. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini, aspek yang kedua ya, alur komunikasi. Nah, untuk alur komunikasi juga ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang memulai dan ada yang menanggapi. Dan yang perlu kita ketahui di sini, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, sepointless apapun ketika kita berbicara dengan orang lain, pasti ada yang namanya itu hasil atau output di sini. Nah, di sini kita melihat dari aspek alurnya ya, ada yang memulai dan ada yang menanggapi. Nah, karakteristik orang yang lebih memulai ya dalam alur komunikasinya, mereka di sini lebih berinisiatif dan menjaga percakapan. Jadi di sini mereka itu lebih ke orang yang menyetir. Kemudian di sinilah mereka juga yang sering berpindah topik. Jadi jika kita melihat beberapa orang yang sering berpindah topik, di sini secara tidak sadar ataupun sadar ya, mereka itu lebih ke karakteristiknya memulai jika dilihat dari alur komunikasinya. Kemudian yang terakhir di sini mereka juga lebih aktif menjaga hubungan. Jadi di sini mereka benar-benar mengambil tanggung jawab. Di sini juga ada orang yang lebih ke menanggapi. Jika dilihat dari karakteristiknya, mereka itu lebih ke menunggu pemicu dari luar. Mereka memberi kesempatan ke orang lain untuk memutuskan. Dan ketika berbicara, mereka di sini lebih cenderung fokus ke satu topik saja. Kemudian yang terakhir di sini mereka lebih reflektif dan lebih tenang juga dalam berbicara. Cenderung mereka itu lebih ke listening daripada speaking. Perlu kita ketahui juga bahwa ini hanyalah kecenderungan. Jadi jika kita persentasekan seseorang tersebut, pasti ada yang lebih cenderungnya. Dan jika kita ambil ke MBTI, misalnya untuk ENTJ mereka lebih ke memulai, dan untuk ISFP di sini lebih ke menanggapi. Kita lanjut lagi ke aspek yang ketiga di sini, pendekatan terhadap tujuan. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketika kita berkomunikasi, pasti ada yang namanya itu hasil. Walaupun kita berbicaranya itu lebih ke berputar-putar, pasti ada yang namanya hasil di akhir. Dan tentunya ini akan membentuk sebuah tujuan. Nah, di sini juga terbagi dua ya, ada orang yang lebih fokus ke hasil, ada orang yang lebih fokus ke progres. Untuk orang yang lebih fokus pada hasil ya, karakteristik yang pertamanya mereka mengutamakan hasil akhir. Jadi di sini mereka berfokus benar-benar pada outputnya. Kemudian di sini juga mereka lebih cenderung melakukan perencanaan yang lebih matang ya sebelum mereka melakukan komunikasi. Yang terakhir di sini mereka tidak terlalu fokus pada percobaan, tetapi lebih ke ketepatan. Jadi di sini misalnya untuk orang yang ISFP dan INTJ, mereka lebih berfokus pada hasil. Apa sih hasilnya dari komunikasi ini? Nah, sementara orang yang lebih fokus pada progres, karakteristiknya itu lebih ke mengutamakan pergerakan ya. Jadi mereka lebih berfokus pada prosesnya. Dan di sini mereka banyak melakukan percobaan. Mereka bereksperimen selama proses tersebut. Dan yang terakhir di sini alhasil mereka itu lebih fleksibel. Di sini mereka lebih menikmati quality time-nya daripada hasilnya. Nah, sekedar informasi saja sebelum kita lanjut nanti ke video-video yang selanjutnya, tentunya kita akan membahas lebih jauh pola ekspresi diri ini. Dan nanti kita juga akan lebih melihat ujaran-ujaran yang aslinya itu seperti bagaimana ya. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini, mengapa pola ekspresi diri ini penting. Yang pertama di sini membantu memahami pola komunikasi diri sendiri dan orang lain juga. Tapi yang paling penting di sini diri sendiri ya, karena diri kita sendiri yang tahu persis. Kemudian di sini juga mengurangi
konflik dan salah tafsir. Jadi setidaknya ketika kita mengetahui konsep seperti ini, kita mulai tahu potensi di mana yang akan menjadi konflik. Kemudian di sini juga lebih akurat daripada tes kepribadian yang instan. Seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya juga, bahwa mengambil tes kepribadian itu memang langkah pertama yang baik, tetapi itu belum cukup. Di mana kita di sini harus mencari tahu lebih jelas. Nah, jadi intinya di sini pola ekspresi diri ini menjadi fondasi penting untuk analisis MBTI, baik itu untuk diri sendiri atau orang lain. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, yang pertama, pola ekspresi diri ini adalah pintu masuk memahami kepribadian kita dan orang lain juga. Kemudian di sini tidak ada cara yang salah atau benar. Selanjutnya di sini juga ya, masalah muncul saat pola ekspresi diri ini berbeda dan tidak dipahami. Dan yang terakhir di sini, semakin sadar kita terhadap pola ini, semakin efektif juga kita dalam berinteraksi. Dan tentunya kita bisa mengetahui MBTI kita dengan akurat. Jadi itulah untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.